FIFA beri lampu hijau, Timnas Indonesia dapat 2 amunisi baru untuk Piala Dunia U17 2025 jika Nova Arianto memutuskan. 指破坏香港社会秩序、损害香港的根本利益，是对一国两制底线的公然挑战。我们对此予以强烈谴责。该发言人表示，中央政府坚决支持香港特别行政区政府和警方依法履行职责，并支持香港特别行政区有关机构。 Media Cina yakin yang akan lolos ke Piala Dunia 2026 itu. FIFA beri lampu hijau, Timnas Indonesia dapat 2 amunisi baru untuk Piala Dunia U17 2025 jika Nova Arianto memutuskan. FIFA sudah memberi lampu hijau untuk Timnas Indonesia mendapatkan 2 amunisi baru untuk Piala Dunia U17 2025 jika pelatih Nova Arianto menginginkannya. Timnas Indonesia U17 berhasil tampil apik di Piala Asia U17 2025, setidaknya di fase grup, meski tersingkir karena dibantai Korea Utara dengan skor 0-6. 3 kemenangan atas Korea Selatan 1-0, Yaman 4-1, dan Afghanistan 2-0, membantu Garuda Asia memuncaki grup C. Kelolosan ke perempat final Piala Asia U17 2025 sudah cukup untuk meloloskan tim asuhan Nova Arianto tampil di Piala Dunia U17 2025. Ini menjadi turnamen Piala Dunia U17 yang kedua secara beruntun untuk Timnas Indonesia U17 setelah menjadi tuan rumah pada edisi sebelumnya pada 2023 lalu. Untuk saat ini, Timnas Indonesia U17 sendiri diliburkan untuk sekitar 2 bulan, sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh Nova Arianto. Setelah kita melalui Piala Asia kemarin, pemain akan libur dahulu. Rencana kita akan libur sekitar 2 bulan, sambil menunggu setelah ini kita akan laporkan roadmap kami menuju ke Piala Dunia, dan kita lihat kapan kita akan mulai, kata Nova kepada media, Kamis, 17 April 2025. Tetapi kalau sesuai dengan roadmap, kita akan mulai di bulan Juli ya, kita mulai latihan, tambah mantan bek tengah Persib Bandung itu. Nova sendiri sudah berbicara mengenai kemungkinan untuk menambah pemain, termasuk diantaranya dengan memanggil pemain diaspora. Seleksi pemain ada dan tidak terlepas dengan opsi-opsi pemain diaspora yang mungkin akan kita coba dan kita lihat setelah itu, kata Nova. Banyak nama pemain remaja yang mencuat, namun banyak diantaranya yang tidak memegang paspor karena orang tua mereka bukanlah warga negara Indonesia, WNI. Sebagai informasi, untuk bisa membela Timnas Indonesia U17, pemain diaspora ini tidak bisa dinaturalisasi. Program naturalisasi tidak bisa dilaksanakan untuk pemain di bawah usia 17 tahun. Jadi untuk mereka yang garis keturunannya berasal dari kakek, tidak bisa dipanggil oleh Nova Arianto. Namun, Nova setidaknya memiliki 2 pemain yang diizinkan oleh FIFA untuk membela Timnas Indonesia U17 alias eligible. Yang pertama adalah Nicholas Indram Josun, seorang penyerang sayap kiri yang bermain di klub Norwegia Rosenborg BK. Kabar dari akun Indoblot Talent di Instagram mengklaim bahwa Ibum Josund, yang lahir dan besar di Solo, Jawa Tengah, masih memegang paspor WNI. Dengan demikian, Josund eligible di mata FIFA, dan bisa dipanggil untuk Piala Dunia U17 2025 nanti. Nama kedua adalah Nicholas Gunawan, berdasarkan sumber yang sama, Indoblot Talent, yang masih berusia 15 tahun. Dia juga seorang penyerang sayap kiri seperti Josun, dan pada saat ini bermain untuk klub Australia, Prospect United U16. Meski lahir dan besar di Australia, Gunawan disebut memiliki kedua orang yang masih WNI. Keduanya sama-sama berasal dari Indonesia, hanya saja sang pemain lahir dan dibesarkan di Australia. Kondisinya akan sama seperti Matthew Baker, yang besar di Australia dan memiliki ibu yang merupakan WNI. Jadi, Nova Arianto bisa memanggil 2 pemain ini, Nicholas Indram Josund dan Nicholas Gunawan,
untuk memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Namun, itu tentu hanya akan terjadi jika kedua pemain berada dalam kondisi yang sesuai dengan standar timnas Indonesia U17. Keputusan pada akhirnya tetap ada di tangan Nova Arianto. Selamat tinggal timnas Indonesia dan Bahrain, media Cina yakin yang akan lolos ke Piala Dunia 2026 itu. Media Cina sudah membuat prediksi yang akan lolos ke Piala Dunia 2026, apakah timnas Indonesia ataukah Bahrain? Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert akan menjalani dua laga yang sangat penting di bulan Juni. Menghadapi Cina dan Jepang, timnas Indonesia wajib mengincar hasil kemenangan demi mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026. Ada peluang bagi timnas Indonesia untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026 apabila berhasil kalahkan Jepang dan Cina sekaligus. Namun timnas Indonesia setidaknya bisa mengincar tiket menuju babak kualifikasi keempat jika hanya bisa mengalahkan Cina. Meskipun pertandingan masih berlangsung di bulan Juni nanti, media Cina sudah memprediksi hasilnya jauh-jauh hari. Media Cina mengungkapkan bahwa saat ini kondisinya sangat berat bagi Cina dan Bahrain usai kemenangan timnas Indonesia di laga terakhirnya. Dengan perolehan 3 poin tambahan, timnas Indonesia semakin jauh meninggalkan Cina dan Bahrain. Patut dicatat, timnas Indonesia sukses mengalahkan Bahrain dan meraih 3 poin krusial, sehingga memperlebar jarak antara timnas Cina dengan 4 tim teratas grup menjadi 3 poin. Tulis media Cina, Sohu, seperti dilansir tvoninews.com. Media Cina mengakui bahwa sangat sulit bagi Cina untuk mengalahkan ataupun menyalip timnas Indonesia. Situasi untuk kualifikasi sangat suram dan tidak optimis, tulis media Cina, Sohu. Menurut media Cina, akan ada 2 tim yang dipastikan tersingkir usai pertandingan Juni nanti. Selanjutnya, timnas Cina akan bersaing dengan timnas Indonesia dan Bahrain untuk memperebutkan posisi 4 besar grup, artinya, ada 2 tim yang dipastikan tersingkir, tulis media Cina, Sohu. Cina akan menantang timnas Indonesia di babak selanjutnya. Timnas Indonesia merupakan lawan yang cukup berat karena punya banyak pemain naturalisasi dan kekuatannya semakin meningkat. Mereka memiliki banyak pemain naturalisasi dengan jumlah 2 digit, dan susunan pemainnya semakin membaik dari waktu ke waktu, tulis media Cina, Sohu. Sebagai contoh, beberapa pemain naturalisasi di tim Indonesia telah tampil baik dalam beberapa pertandingan terakhir, menyumbangkan gol-gol kunci dan pertahanan yang sangat baik bagi tim berkali-kali, lanjutnya. Oleh karena itu, media Cina yakin timnya bersama Bahrain akan tersingkir, sementara timnas Indonesia mampu lanjut ke babak keempat. Dalam keadaan seperti itu, tim nasional sepak bola Tiongkok mungkin menghadapi kesulitan besar dan mungkin benar-benar kalah dan tersingkir 1 babak lebih awal. Mayoritas penggemar sepak bola domestik umumnya pesimis terhadap prospek tim nasional sepak bola Tiongkok. Lagi pula, kekuatan dan bentuk lawan menunjukkan tren peningkatan, tulis media Cina, Sohu. Berakhir di peringkat kelima adalah target yang paling realistis bagi Cina sehingga sudah pasti tersingkir dan gagal ke Piala Dunia 2026. Akhirnya, mereka mengamankan posisi kelima di grup dan terhindar dari terpuruk ke dasar klasemen. Ini memang peringkat yang relatif masuk akal berdasarkan perbandingan menyeluruh kekuatan masing-masing tim saat ini, tulis media Cina, Sohu.